Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah misteri di Rumah Sakit Cipto. Kisah ini bersumber dari MWV Mystics. Begitu mendengar nama RSCM, mungkin beberapa orang langsung terbayang sebuah rumah sakit luas yang menjadi rujukan penyakit-penyakit berat. Ya, kesan RSCM memang seperti itu. Dan bukan hal asing lagi kalau hawa rumah sakit ini bagi sebagian orang itu tidak enak. Pengalamanku mungkin hanya satu dari ribuan lainnya. Sebelumnya harus aku sampaikan bahwa ini cerita kisah nyata yang aku alami sendiri. Dan aku tidak ada bermaksud menjelekkan rumah sakit ini sama sekali. Karena aku percaya bahwa jin ada di mana-mana. Tujuanku hanya berbagi cerita saja. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil. Awalnya, ibu terkena vonis penyakit kanker dan mendapat rujukan untuk berobat ke RSCM. Aku masih terbayang RSCM sepengetahuanku dulu. Jujur saja, sudah membuat aku takut duluan. Tapi aku salah. Saat tiba di sana, ternyata tempatnya sudah bagus. Setiap ruangannya wangi. Lantainya sudah menggunakan keramik. Dan yang paling penting, sudah disediakan cairan pembersih tangan di setiap sudut ruangan. Dan itu tentu saja membuatku bahagia. Karena RSCM tak lagi sesuram dulu. Sambutan pertama aku dapatkan saat berada di ruang IGD. Karena ibu harus masuk IGD terlebih dahulu dan itu pun tak langsung mendapat kamar. Kita harus menunggu sampai kurang lebih jam 11 malam. Barulah ibu mendapat kamar. Sambutan yang aku temui adalah saat aku keluar dari ruangan IGD. Aku melihat seorang ibu dengan kulit pucat dan muka yang sedih sekali. Tidak ada firasat apapun dan kami juga tidak saling bertegur sapa. Aku pun terus berlalu dan berjalan sampai di tempat persinggahan jenazah. Untuk yang belum tahu, di ruang IGD, kalau ada pasien meninggal, tidak langsung dibawa ke kamar jenazah, melainkan dibawa ke ruang persinggahan untuk jenazah, baru kemudian dibawa ke kamar jenazah. Saat aku lewat di sana, kebetulan saat itu sedang ada jenazah di sana. Posisiku bisa melihat dengan jelas jenazah yang ada di sana. Karena ada keluarga yang sedang menangis dan membuka kain penutup jenazah itu sambil mengelus-elus wajah jenazah. Dan kalian tahu bagaimana raut wajah si jenazah itu? Ya, persis sama seperti ibu-ibu yang sebelumnya berpapasan denganku. Bahkan bisa dibilang replikasi dari jenazah itu. Karena wajah dan pucatnya persis sama. Setelah melihat kejadian itu, aku sontak berlari ke kamar ibu. Sesampainya di kamar ibu, aku langsung bercerita dengan jantung yang berdetak cepat. Tapi jawaban ibu hanya, "Sudah, tidak usah diceritakan.
nanti malah ngikutin kamu. Sebagai manusia yang tingkat penasarannya cukup tinggi, akhirnya aku bertanya pada dokter yang saat itu sedang bertugas di IGD perihal penyebab kematian ibu yang tadi aku lihat. Katanya penyebabnya karena kekerasan dari anaknya. Dokter itu juga bercerita bahwa ibu tersebut dirawat sejak kemarin dan hari ini rencananya baru akan dipindahkan ke kamar rawat. Tapi ternyata Allah berkata lain untuk ibu tersebut. Mendengar hal itu, aku lantas berdoa semoga beliau diberikan tempat terbaik di sisinya. Akhirnya jam 11 malam ibu mendapat kamar. Alhamdulillah kelas 1 yang isinya cuma 4 orang. Tidak ada curiga sama sekali. Justru aku merasa senang karena kamarnya lebar dan nyaman. Singkat cerita, ibu langsung dibawa ke kamar rawat inap. Setelah ikut mengantar ibu sampai ke kamarnya, aku pun izin untuk sholat. Dan ibu berkata bahwa ada musola di ujung lorong. Tapi yang jadi masalah adalah kamar ibu ada di 621 dan musolanya berada di ujung lorong kamar 601. Saat rakaat pertama, aku merasakan ada beberapa orang masuk dan ikut sholat di belakang. Dalam hati aku lega karena merasa ada teman. Tapi ketika aku salam, ternyata musolanya sepi, tidak ada siapapun. Mataku mendadak melotot. Aku kaget luar biasa. Masih dalam posisi kaget, tiba-tiba wangi kembang tercium di ruangan itu. Ya Allah, aku begitu ketakutan sampai membuat lutut lemas. Aku terus membaca surat pendek. Tak berhenti mulut ini mengucapkan lirih ayat demi ayat. Dan setelah membereskan mukena, aku berlari kencang kembali ke kamar ibu dan menceritakan apa yang kualami. Dan lagi, dengan santai ibu berkata bahwa namanya juga rumah sakit, jadi wajar saja. Lagi pula, kalau bau wangi berarti baik. Dan itu membuat aku cukup tenang. Malam kian larut dan aku harus tidur. Aku tidur di lantai. Otomatis kolong kasur pun terlihat. Rasanya mengerikan dan tak bisa menutup mata lama karena takut. Akhirnya aku tidur menghadap tembok sampai pagi, sampai tangan tak berasa saking dinginnya. Ibu dirawat selama beberapa hari di rumah sakit. Kalau siang ketika aku kerja, yang menjaga ibu adalah sepupuku. Aku selalu tiba kembali di rumah sakit jam 8 malam untuk bergantian menjaga ibu. Karena lokasi kantorku lumayan jauh dari rumah sakit. Kebetulan hari itu aku tiba di rumah sakit sedikit lebih malam dari biasanya, sekitar jam 10-an malam. Karena sebelumnya aku harus lembur menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor. Sebenarnya aku biasa turun ojek di pintu belakang rumah sakit. Tapi hari itu sepertinya memang hari yang kurang beruntung untukku. Aku diturunkan di pintu depan oleh tukang ojek. Terpaksa aku masuk lewat pintu depan. Di RSCM ada 2 patung Pak Cipto. Yang di depan ada patung separuh badan. Dan yang di tengah patung seluruh tubuh. Area inilah yang suram sekali suasananya. Dan aku harus melewati lokasi patung ini untuk sampai ke ruangan ibu.
Ketika sampai di taman yang terdapat patung itu, ada lorong panjang menuju ke gedung di mana ibu dirawat. Saat aku sedang berjalan, tiba-tiba ada suara. Shhh. Aku bisa mendengar dengan jelas sekali, tapi tak kuhiraukan. Sampai akhirnya di ujung lorong, aku mendengar ada suara tangis yang sangat kencang. Otakku terus berusaha menjauhkan segala kemungkinan yang berasal dari mereka. Aku masih mencoba berpositif thinking. Mungkin ada keluarganya yang meninggal, kataku dalam hati. Tapi tak lama, positif thinkingku dipatahkan seketika. Ketika tiba-tiba saja suara tangisan itu berganti dengan suara tertawa cekikikan yang kencang dan nyaring, tapi seakan-akan berasal dari sumber yang jauh. Singkat cerita, akhirnya ibu keluar dari rumah sakit. Tapi tak lama di rumah, sekitar 10 hari setelahnya, ibu harus kembali lagi dirawat. Dan lagi-lagi ada gangguan. Mulai dari dilempar pasir saat sholat, atau ditanya jalan sama anak kecil yang Gangguan tersebut bermacam-macam, mulai dari dilempar pasir saat sholat, sampai ditanya jalan oleh anak kecil tengah malam. Anak kecil mana yang berkeliaran tengah malam di rumah sakit? Di keadaan ini, aku sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut. Jadi, aku memutuskan untuk memperbanyak istighfar dan membaca surat pendek. Ketika masuk ke ruang IGD, aku bertanya dengan Pak Adang, petugas kebersihan di sana, soal anak kecil itu. Dan jawaban beliau cuma, "Biasa Mbak, biasanya berdua sama ibunya." Beruntung aku tidak melihat penampakan ibunya. Ibu akhirnya mendapatkan kamar, tapi pasien yang menempati kamar itu masih besok pagi keluarnya. Jadi, aku dan ibu terpaksa harus menunggu di selasar rumah sakit untuk malam ini. Ketika aku mau memulai tidur, tiba-tiba aku mendengar suara ranjang rumah sakit yang didorong di ujung lorong. Dan ketika aku melihat, kosong, tidak ada apa-apa. Malam berikutnya, ibu sudah berada di kamar rawat inap. Tapi kali ini ibu mendapat bed di ujung ruangan dekat pintu masuk. Ketika itu, aku sedang tiduran sehabis sholat Isya. Aku habiskan waktu dengan membuka Instagram sambil ngobrol berdua ibu soal berita-berita yang kubaca. Tapi tiba-tiba Instagramku berubah ke mode ambil gambar dan kamera selfie-nya terbuka sendiri. Ketika akan kututup, HP-ku mendadak hang, tidak bisa. Otomatis dari kamera selfie, aku bisa melihat kolong tempat tidur yang ada di belakangku. Dan aku melihat di pojok dekat tembok ada orang tersenyum menyeringai. Aku menutup mata, membaca surat pendek. Badanku kaku, hanya kelopak mata saja yang bisa bergerak. Sampai akhirnya aku bangun dan loncat ke tempat tidur ibu.
Keesokan harinya saat di tempat kerja, aku ceritakan ke salah seorang teman yang memang tahu soal mistis seperti itu. Temanku mengatakan bahwa aku memiliki wangi yang mereka suka. Aku sendiri tidak tahu wangi apa yang dimaksud. Tapi menurut temanku, kebanyakan dari yang aku lihat itu adalah jin yang memang mau memberitahu bahwa mereka ada di situ. Setelah sekian lama ibu dirawat dan bolak-balik rumah sakit, termasuk untuk melakukan kemo dan radiasi, ternyata tidak membuahkan banyak hasil. Setelah kemo terakhir, ibuku drop. Beliau yang tadinya bisa ke kamar mandi sendiri, kali ini sudah tidak bisa lagi. Sekujur badannya lemas, tapi kondisinya masih sadar. Masih bisa bicara dan makan, hanya lemas saja. Cerita kembali dimulai di sini. Karena drop, ibu harus kembali lagi ke IGD dan pilihan rumah sakitnya tentu ke RSCM. Aku sudah pasrah menghadapi apapun di depan nanti. Ibu masih punya satu prosedur radiasi lagi. Walaupun aku merasa sudah tak berpengaruh, tapi tetap harus dijalankan karena ibu memakai BPJS yang kalau tidak diikuti maka kita harus membayar sendiri. Malam ketika sedang di rumah, kembali ibu drop. Aku ajak ibu ke IGD lagi. Setelah menempuh perjalanan, sampailah kami di IGD. Setelah mengurus administrasi, aku kembali ke ruang IGD dan menemui ibu yang sudah didorong duluan oleh petugas menggunakan tempat tidur. Karena merasa lapar, aku izin pada ibu untuk keluar sebentar membeli makanan. Ibu mengiyakan. Ketika pulang sehabis membeli nasi goreng, aku berjalan menunduk bermain HP sambil memakai earphone. Sengaja aku seperti itu, agar aku tak mendengar dan tak melihat apapun. Tapi yang ada, aku malah tersasar sampai ke depan lorong yang terdapat patung utuh Pak Cipto. Aku bisa jalan ke sana karena ingatnya ibuku ada di gedung A, tempat ibu biasa dirawat, kan di IGD. Ketika sampai lorong, aku baru teringat dan langsung istighfar. Aku bertanya dalam hati, kenapa aku sampai di sini ya Allah? Aku langsung putar balik badan, tapi kira-kira jarak 3 meter dari tempatku berdiri, sesosok ibu dan anak yang waktu itu diceritakan Padang berdiri tepat di depanku. Mereka tersenyum lebar, seperti senang melihatku. Detik itu juga, aku bergegas lari langsung ke gedung A mencari satpam dan minta ditemani kembali ke IGD. Karena memang aku sudah cukup mengenal banyak satpam di sana. Saat kembali ke lorong itu, aku berpegangan kencang sekali pada satpam. Hingga alhamdulillah kami sampai di IGD kembali. Setelah makan, karena mungkin capek, aku langsung tidur sehabis sholat Isya. Dan alhamdulillah tidak ada kejadian aneh lagi malam itu. Sampai akhirnya jam 11:30 malam, aku dibangunkan suster jaga. Aku sempat berpikir, ini suster asli atau bukan? Suster mengatakan bahwa masih ada prosedur radiasi 1 kali lagi saat itu juga, malam itu juga. Biasanya memang siang, tapi karena ibu baru mendapatkan kamar malam,
Terpaksa radiasi dilakukan saat itu juga, karena besok pagi sudah ada jadwal tes yang lain. Ketika sedang berjalan di lorong patung Pak Cipto, aku mendengar ada suara orang batuk. Refleks aku melihat ke arah suster, karena aku pikir suster itu yang batuk. Dan suster langsung berkata, "Sudah, diamkan saja, tidak usah dilihat lagi." Aku yang mendengar seperti itu langsung terdiam dan merinding. Nantikan kelanjutan kisah ini pada episode berikutnya. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.